Terus itu berlawanan ajarannya dengan Paulus, itu yang dibahas. Siapa? Mana dasar kamu? Nah, itu baru dibahas. Silakan lanjut. Dasarnya adalah bahwa para nabi ini masih bagian saya. Ya betul, Injil itu cahaya bukan bagian kamu, Don. Siapa yang bilang bagian kamu, Don? Kamu belum disuruh bicara, jangan sok tahu, jangan kau yang ngatur. Bahas dulu Al-Maidah. Orang bicara. Injil adalah petunjuk. Kok Injil gini, teman-teman? Abdon lagi dijawab, Abdon lagi dijawab, diam. Kalau enggak kamu turun. Dia ingin menggiring kita untuk mencari di mana Injil dan di mana Taurat. Tema kita saya adalah sudah tahu dia kok. Betul. Tema kita adalah Yesus. Ini ajarannya bertentangan dengan ajaran Paulus. Itu yang dibahas, Don. Lanjut, Uni. Ya, jadi Abdon ini memaksakan bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebut Al-Quran itu adalah biblos. Pede kali, GR kali kau, Don. Jauh. Lu mana kamu? Sejak kapan saya punya Taurat? Ngomong Kapan umat Islam diberikan Taurat? Nggak, tunggu dulu. Kapan kami umat Islam diperintahkan menjadikan Taurat sebagai panduan berkeyakinan? Saya lagi goreng telur loh. Kalau kamu nggak mampu menelaah perkataan saya goreng lo kepalamu loh. Belajar Bible sambil duduk tenang. Kamu baca Kau nggak ngerti. Uniripa itu belajar Bible sambil lari-lari sambil kuliah, dia bisa menguasai semua ilmu, bisa menjelaskan. Nih, sambil goreng telur. Itu belajar Bible dari kecil Kristen sampai tua. Kamu nggak bisa menjelaskan isi Bible-mu, cuman bisa ngedumel aja. Kamu Taurat. Kamu cuman bisa ngedumel aja. Kamu aja jawab, kau nggak mau dengerin. Abdon, kalau nggak mau ke tema yang saya bawa, Abdon saya hitung sampai 3, silakan turun. Kita punya pakai tema Yesus, ajaran Yesus tidak sesuai atau bertentangan atau kontradiksi dengan ajaran Paulus. Abdon setuju atau tidak setuju? Kita pakai temer. Okay? Setuju. Pertanyaan saya, kita membahas ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Paulus. Abdon setuju atau tidak setuju? Pakai temer. Oke, kamu nggak mau yang lain diem. Sabar, yang lain diem. Pertanyaan saya mengangkat tema ajaran Yesus tidak sama dengan ajaran Paulus. Abdon setuju atau tidak setuju? A setuju, B tidak setuju. Yang mana? Surat Yasin 14 kamu baca nggak, Paulus? Hah? Selesai. Lanjut, teman-teman. Tadi pertanyaan Abdon itu udah lama kali ya sebenarnya, pertanyaan tentang udah bosan aku. Taurat, mana itu Injil. Kami umat Islam hanya diberikan ya bahwasannya umat Islam harus mengimani adanya kitab yang diberikan kepada nabi sebelumnya. Kami bukan disuruh mencari di mana itu Injil, di mana itu Taurat. Kami diberitahukan ada Nabi Musa diberikan kepadanya pengajaran Taurat. Mengenai isinya dikisahkan bahwasannya itu adalah kitab diajarkan kepada orang Israel dan orang-orang Tegar Tengku itu telah mengubah-ubahnya. Ya, ada pengajaran Injil diberikan kepada Nabi Isa untuk umat Israel mengamalkan Tauratnya Musa. Tentang kabar adanya Nabi berikutnya tentang Nabi Muhammad. Kalau di mana itu kitabnya bukan tanggung jawab kami. Mantap. Masya Allah. Allahu Akbar. Teman-teman jangan lupa tap layar ya. Ini udah 589 orang yang nonton. Tap layar biar nggak rungkat kayak kemarin ya. Aduh. Ayo tap layar yang banyak ya sampai pecah ya. Nanti beli lagi HP-nya. Mungkin bisa ditanggapi dari yang lain, teman-teman Kristen. Ada Pak Sitepu tadi ngomong dipotong sama Abdon nih. Silakan Pak Sitepu ditanggapi. Dibuka mic-nya dulu dong. Cuma aku nggak bisa. Gimana Pak? Saya pengen open cam, cuma aku nggak bisa ini ya. Loh, pengikutnya Bapak berapa itu? Udah 1.200. Oh, harusnya bisa, Pak. Bisa nggak dibantu di situ untuk yang open cam untuk tampilkan air? Oh, bisa. Bang Madu Kubah bisa bantu, Bang? Bang Madu Kubah monitor bisa bantu, Bang? Ya, gimana? Silakan Pak
Sitepu. Ya, tolong dibuka Pak di dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Oke. Beberapa ayat yang semakin atas. Sebentar. 2 Petrus 2 ayat 1. Saya pengen open cam ini cuma nggak bisa ini. Wait, tunggu ya. Host, tagline-nya diminggirin, host. Siap Gurunda. Ya, di sini saya ada beberapa ayat, fokusnya di 2 Petrus 2 ya. Ada di situ ada beberapa ayat. Ya, kalau ini saya sudah bisa berbicara ya. Tapi saya minta tolong jangan dipotong untuk penjelasan saya. Bisa ya? Silakan Pak Pendeta. Silakan. Ya, tadi pembicaraannya tentang Paulus sebagai nabi palsu ya. Di sini saya akan membacakan, tolong perhatikan ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama di situ saya bacakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah, jadi yang harus digarisbawahi adalah nabi palsu itu adalah yang menyangkal kematian Yesus di kayu salib sebagai penebus. Sedangkan Paulus itu jelas mendukung kematian Yesus di kayu salib sebagai penebus dosa manusia. Bahkan Paulus sendiri berkata di dalam Alkitab, dia akan, imannya itu akan sia-sia jika Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan. Ya. Lalu di dalam ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya. Jadi yang kedua itu nabi palsu apa? Mengajarkan tentang hawa nafsu. Ya, jelas di dalam kekristenan, di surga di dalam kekristenan itu sudah tidak ada lagi tentang kawin dan mengawinkan. Ya. Lalu di dalam ayat yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk mereka, setia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi nabi-nabi palsu itu akan mengarang-arang cerita. Paulus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain yang hidup selama 3,5 tahun bersama Yesus, makan bersama, minum bersama, jalan bersama, pelayanan bersama, bahkan murid-murid tahu bagaimana Yesus itu disalib. Lalu 600 tahun kemudian atau 500 tahun kemudian muncullah cerita yang menentang akan hal itu. Nah, jadi tentu kami akan lebih percaya karena saksi, ya, saksi hidup yang melihat pelayanan Yesus, yang hidup bersama-sama dengan Yesus, makan bersama, ya, minum bersama, jalan bersama. Lalu di dalam ayat ke-14 ya, masih di surat yang sama, di dalam ayat ke-14, mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa, mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk ya. Jadi ayat ini berkesinambungan dengan ayat Alkitab yang Paulus berkata, terkutuklah orang-orang yang menambahkan ayat-ayat firman Tuhan itu, ya, dari malaikat sekalipun dia, ya. Jadi di sini menceritakan tentang seseorang yang bertemu dengan malaikat yang akan akan muncul ayat firman Tuhan yang baru. Yang bertemu dengan malaikat itu siapa? Ya, itulah di pihak kalian ya. Ya, lalu ke ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ke-17, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ya, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Ya. Mata air yang kering ini adalah perumpamaan tentang padang pasir di Arab ya. Jadi guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering
ya. Di dalam ayat 19 ayat ke-18 dulu, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup di dalam kesesatan. Dan di ayat ke-19, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Nah, kenapa saya membahas ayat 18 tadi? Ayat 18 ini kaitannya dengan adalah hadis Tirmizi nomor 175, nomor 1375. Di dalam hadis Tirmizi nomor 1375, umat Islam meyakinkan bahwa di situ tentang penghinaan di Muhammad, ya. Kalau di dalam ayat dalam 1374 itu tentang dilarang. Lalu di ayat 1375 disahkan dan tidak ada hukuman, ya. Jadi ini adalah tentang cerita-cerita tentang nabi palsu. Oleh sebab itulah kami sebagai umat Kristen menolak Rasul Muhammad sebagai nabi. Karena apa? Ya itu sudah. Oke, saya gantian ya. Baik. Pertama saya mau menjawab dulu. Nggak dibaca ini. Ya, udah Ini saya. nggak dibaca nih. Iya, aman. Tenang. Ini bagian saya ya. Oke, ini saya suka seperti ini. Pertama ya, Pak Pendeta si tipu ini ya tidak membacakan teks tertulis, tetapi sebagaimana mestinya hanya menjelaskan teks tertulis itu dengan dogma, asumsi liar, dengan mengatakan oh mata air itu adalah Arab. Lah memang cuma di Arab doang yang kering ada mata airnya. Ini kan asumsi liar. Kalau seandainya di daerah lain ada mata air yang tempatnya kering, misalnya memang dikira cuma Arab saja kali ya yang kering kerontang gitu. Ini adalah sebuah kecacatan logika, cacat logika, menampilkan karena hanya ingin menunjukkan Nabi Muhammad Nabi palsu, lalu mencocotologi. Kalau saya tuh datanya eksplisit tertulis dan saya terbukti gitu. Ini saya akan kasih. Nah, pertama, Nabi palsu, Anda bilang tadi menyangkal Yesus dan menyangkal Bapa. Itu betul, saya sepakat dengan Anda. Orang yang disebut dengan antikristus adalah menurut Yesus, jangan menurut Anda. Dari tadi itu teman-teman Kristen mengatakan Nabi palsu menurut parameter kalian, bukan parameter Yesus. Maka saya akan membawakan bagaimana Nabi Abang Madu Kubah. Tolong dibuka 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Nah, begini kalau kita diskusi itu. Jangan menurut saya, menurut Yesus. Menurut Yesus, antikristus, atau menurut Yohanes, antikristus itu siapa? Nah, ini dia, ada di 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Ini dia ini. Ini orangnya benar apa enggak? Mari kita baca bersama. Sebab, ini konteksnya betul-betul penyesat. Jadi saya tidak mengada-ada. Kalau tadi itu tidak ada kaitannya dengan penyesat. Itu kerontang-kerontang. Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertama, yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan bahwa Yesus itu bukan hanya sebagai manusia, sebagai Allah dan Tuhan. Siapa? Yo, bukan lagi umat Islam ini percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Lah kalian, saya tanya Pak Pendeta Sitepu, kita buktikan. Mari kita buktikan teman-teman. Pak Pendeta Sitepu, apakah Yesus manusia Pak Pendeta Sitepu? Ya, 100% manusia dan 100% Allah. Nah, ini dia antikristus. Barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus datang tidak sebagai manusia, itu antikristus. Pak Pendeta Sitepu mengatakan bahwa Yesus itu adalah hibrid antara Tuhan dengan manusia. Tidak 100% manusia, tapi ada Allahnya. Padahal di situ dikatakan di 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia apa itu? Paulus datang ke seluruh dunia mengajarkan untuk menyembah Yesus. Dengan matinya Yesus batal hukum Torah. Kemudian Yesus telah bangkit dan mati supaya dijadikan Tuhan. Itu datanya ada, Pak. Nah, kemudian bahkan ajarannya Paulus itu merebak kepada orang-orang pagan Romawi dan Yunani sampai mereka menjajah seluruh dunia. Membawa apa misinya? Gospel. Itu hasil perbuatan Paulus tuh. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sejak kapan umat Islam membantah kemanusiaan Yesus? Kalian yang membantah dia sebagai manusia. Kalian katakan dia sebagai Allah Bapa dan juga Allah itu sendiri. Hello, kalian antikristus. Nah, kemudian katanya lagi ya, di 2 Korintus pasal 11 ayat 8. Pengajar penyesat itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Betul itu. Baca 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Ini sih kurang ajar.
Kalau orang yang kurang ajar itu membawa keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Apa dalilnya? Ini 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat lain telah aku rampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Lah iki jenenge bukan kepentingan pribadi dan keenak-enak ini. Hei, baca Pak Pendeta si tipu. Kalau mau menunjukkan nabi palsu itu yang sesuai perkataan Yesus, ojo menurut perkataan Paulus. Lah kok menurut Paulus yang bisa ngarang-ngarang bebas tuh, orang dia banyak berpendapat sendiri. Nah ini bukti. Sekarang gantian saya mau menunjukkan data bahwa Paulus itu banyak memberikan ajaran pribadi. Satu pernah mengutip Epimenides. Nggak apa-apa, kita kepada orang Kristen lain. Pertama, selain dia membawa ajaran sendiri, dia juga mengutip ajaran pagan Romawi Yunani. Epimenides saya sudah tunjukkan datanya. Nah, mari kita buka Komal Uniriva ini kalau bicara pakai data dan tidak memframing, tapi membacakan yang tertulis, baru membacakan konsekuensi logis. Silakan Bang Ardiansah, Bu dibuka dibesarkan Komal Uniriva Nah, ini yang disebut dengan orang yang membawa ajaran pribadi adalah 1 Korintus pasal 4 nomor 9. Sebab menurut pendapatku, tetapi menurut pendapatku. Lah ini jenenge orang yang membawa mengada-ngada mengidi-ngidi ajaran pribadi. Mengidi-ngidi. Lah, kalau kita rujuk, bagaimana Nabi terdahulu mengatakan Nabi palsu itu seperti apa yang akan binasa itu? Lihat ya Ulangan pasal 18 nomor 20. Nah, gini ceritanya. Nah, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak perlu kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata dalam nama Allah lain, nabi itu harus mati. Lah iki yang menggidi-gidi, dan tak Tuhan kasih tahu begini, menurut pendapatku. Lah iki apa? Iki lho. Paham ora? Lanjut. Ya. Tadi kan dia bawa 2 Petrus 2 ayat 1 14, 15, 18, 19 itu sebenarnya justru yang di situ itu justru menguatkan sebenarnya. Kembali lagi kayak tadi, kayak Pak Peri tadi ya, dia menyampaikan alasannya daripada Paulus tidak mungkin untuk berbuat kejahatan, tapi dia tidak melakukan hukum Taurat, justru membatalkannya. Kan yang tadi diminta kan apa yang dilakukan hukum Taurat kan nggak ada, justru dia membatalkannya. Alasan disampaikan Pak Peri tadi justru membenarkan Miripa gitu, karena dia hanya membantah dengan ucapan, tidak melakukan perintah daripada Yesus. Oh ya, sedikit yang sebelum Bang Lokot, ingat Bang Lokot, Pak Pendeta Sitipu tadi bilang bahwasanya, sorry Pak Pendeta Sitipu maksud saya, kenapa saya bilang Pendeta Sitipu? Pertama, dia kan menuduh Nabi Muhammad, dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dia bawa gini, ajaran cabul, tapi dia tidak mampu buktikan bahwa Nabi Muhammad ikut kriteria itu gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang kawin mengawin dalam surga, justru dia mempelintir ayatnya lagi. Yesus mengajarkan begini, kata Yesus, ya, ketika manusia dibangkitkan itu tidak kawin mawin, itu benar. Umat Islam Nabi Muhammad ajarkan begitu. Nabi Muhammad mengajarkan tidak ada pernikahan ketika kita pertama dibangkitkan. Kita sedang mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Orang disibukkan dengan perbuatannya, ya betul. Jadi tidak ikut, tidak terverifikasi lah. Lanjut. Sedikit dari Rifaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta Setipu itu membawa narasi sebenarnya mau menuduh Nabi Muhammad itu nabi palsu, tapi Bapak itu lupa memang banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, tapi tidak pernah membaca, apa mungkin pura-pura nggak tahu ya, di Markus 13:22, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Lah Rasulullah nggak pernah mengaku Mesias. Terus di dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, di sini siapa yang menjadi serigala? Berarti menuduh Rasulullah padahal ingin terhindar dari umat Muslim tahu bahwa nabi palsu itu adalah si Paulus itu sendiri. Itu nih, silakan. Yang tadi di 2 Petrus 2 ayat 1 tadi itu pun mengirim gitu, dia dikatakan nabi-nabi palsu akan muncul di kalangan kita, di tengah-tengah anak
anak Allah dari katanya situ kan 2 Petrus 2 kan. Jadi bukan di negeri Arab, di kalangan mereka di mana? Di Israel sana pada masa itu, bukan di negeri jauh. Kan gitu. Bahwasannya mereka menolak penebusan dilakukan oleh penguasa. Penguasanya siapa masa itu? Yesus itu korban yang dianiaya, bukan penguasa. Penguasanya Romawi. Apa yang dilakukan Lupa oleh dia. Romawi masa itu? Dia nggak Sama baca Nabi dengan Palsu juga teliti. sendiri lupa Bang Loko. Dia tidak memahami ayatnya sendiri. Maka tadi aku bilang Abdon itu dari kecil sampai tua baca Bible tidak mampu memahami isinya. Uni Ripa itu sambil lari-lari sampai sana kemari ngurusin anaknya sambil masak. Dia bisa ngajarin Bible itu dengan sangat jelas. Itu aja mungkin. Oke, luar biasa penjelasannya tambah dari dikit ya. teman-teman Islam. Ya, silakan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Ripa nih. Apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, macam itulah cara licik orang tadi itu. Udah selesai dia lari. Maksudnya mau hujat aja, tidak ada lain. Maksudnya mau hujat. Memang itulah yang diajarkan si Paulus kan. 2 Korintus 12:16 kan. Karena kelicikanku Yang kujerat kalian lampunya dengan hidup. budaya kan. Dia lari habis itu. Habis itu lari dia. Selamat siang. Yo, Selamat siang. siang. Santai bung. Tadi kami lagi membahas tadi ada ngaku pendeta tapi penipu gitu kan. Memang seperti itu kan, karena juga untuk berdusta itu kan memang ada legalitas di ajaran Kristen ini kan. Di Roma 3 nomor 7 gitu kan. Karena oleh dusta kemudian Tuhan tadi kan. Tadi dia berbicara tentang tentang tidak ada surga, kita bilang tidak ada makan minum, tidak ada apa di surga Kristen itu kan. Berarti dia tidak percaya dengan Yesus. Aku lebih percaya dengan Yesus ya. Karena sendiri Yesus mengatakan di Matius 26 nomor 29 itu kan. Dia mengatakan bahwa nanti aku ni akan minum lagi nanti. Sampai aku minum ini di kerajaan Bapa nanti dia bilang. Minum anggur itu kan. Di kerajaan Bapa. Berarti ada minum. Sabar, senang dulu. Silakan. Tenang. Ngomong dikit loh tentang Silakan. ntar dulu ya. Di makan malam terakhir itu Yesus mengatakan aku tidak akan minum lagi dari pohon ini sampai minum bersama kalian di kerajaan Bapa nanti. Artinya di surga. Itu kata Yesus. Aku lebih percaya kepada Yesus. Atau Matius ini pembohong gitu loh. Mengatakan tidak ada makan minum lagi di surga itu kan gitu. Nah kedua nyangkut kawin mengamin itu dalam kebangkitan enggak, tapi setelah masuk surga itu ada. Karena Yesus ini janjikan 100 bini gitu loh. 100 bini, bayangkan 100 laki. Itu di Matius 29 Matius 19 29 ada. Kemudian di Markus juga ada. Jadi banyak 100 yang dibikin gantungan kunci. ya. Membaca. Iya, makanya ini ya. Kalau ya. Jadi cara mereka itu seperti mereka datang Ya, sebetulnya mohon maaf teman-teman, saya potong sebentar ya. Mohon maaf, saya ingin menarasikan tadi sebetulnya yang saya bawakan dari awal itu adalah jika kita berbicara Paulus ya kan, saya sudah sedikit menampilkan sebuah ayat di Matius 23 ayat 15 ya, tetapi saya di situ tidak berani atau saya tidak menjudge siapakah dia. Salah satu contohnya di Matius 23 ayat 15 bahwasanya celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, kamu menyeberangi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Di sini kan tidak disebutkan nama. Kemudian tadi sudah dibahas juga bahwasanya dari beberapa kisi-kisi ini ada kisi-kisi pertama, katanya Yesus celakalah kamu. Siapa yang celaka? Kata Yesus, 1 ahli-ahli Taurat. Kemudian yang kedua orang-orang Farisi. Yang ketiga orang-orang munafik. Ciri-cirinya ya ini ya. Yang keempat menyeberangi lautan. Yang kelima dia menjelajah daratan. Yang keenam dia mengajak kepada agama baru. Ini semuanya tergenapi. Gitu loh. Jadi yang pertama ahli Taurat. Siapakah di situ? Ada di Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sama Kisah Para Rasul 5:34. Kemudian orang Farisi
Ada di Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Kemudian menjelajahi menyeberangi lautan. Ada di Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Menjelajahi daratan, Kisah Para Rasul 16 ayat 6, 16 ayat 7, ayat 8 sampai ayat 9. Kemudian dia orang munafik, siapakah orang munafik ini? Ada di Kisah Para Rasul, ada di Roma 14 ayat 9 dan Kisah Para Rasul 25 ayat 19, ya kan? Kemudian untuk membawa agama baru, menjadi penganut agamamu. Ada di Kisah Para Rasul 11:26. Semua tercakupi di situ, disebutkan satu nama. Saya mengajukan nama adalah Paulus. Kalau mau dibantah, boleh, silakan dibantah, tapi menggunakan data. Lanjut teman-teman muslim yang lain, saya nyimak. Tambah sampai di satu aja, tambah ke kemudian di KPR Kisah Para Rasul nomor 16, KPR 16 nomor 6, ya, Kisah Para Rasul 16 nomor 6 itu kan, itu Roh Kudus sudah melarang ajaran ini masuk ke Asia. Nah, ditanyakan sama Kristen, siapa yang membawa ajaran kau ini ke Asia? Iblis itu. Oke, lanjut. Dibuka, tolong buka host. KPR 16. Ada lagi Pak Hots, itu menyamar seperti domba. Itu lebih jelas itu. Ya, itu yang paling nampak Bang Ya, Idun ya. siap. Kita tunggu tanggapan dari pihak Kristen. Silakan, ada Bang Freddy Musa, ada Bang Daniel, ada Bang siapa lagi? Ramdhani ini muslim apa Kristen ya? Sebelumnya gini, sebenarnya dari yang host sampaikan tadi, sebenarnya nggak perlu lagi tidak disebutkan siapa. Kenapa? Itu dapat ditelaah dari yang ayat disampaikan oleh Bible. Itu sudah ada 2000 lebih tahun yang lalu, sudah ya kan? Pengajarannya katanya nih, saya nggak percaya sebenarnya, karena Bible itu adanya tahun 1900-an setahu saya dituliskannya, ya kan? Yang Bible sekarang ini kan gitu. Nah, kalau memang pun 1900-an sudah sekian lamanya ini diberitakan, mereka tidak mencari, tidak tahu siapa. Kita sedang mengungkapkan itu, jelaskan saja namanya, memang dialah Paulus. Ya, lanjut dari, terima kasih Bang Lokot. Lanjut dari pihak Kristen, mau ditanggapi, mau dibantah, bantah pakai data. Kita di sini secara akademis Uniriva menyebutkan banyak sekali data. Kemudian Bang Madu Kubah juga iya, teman-teman muslim yang juga iya. Silahkan Anda membantah narasi kami menggunakan data. Silakan. Saya boleh saya sebentar aja. Dikoreksi ya, mengenai Matius 23 ayat 11 itu bukan ajaran baru. 23:15 Pak. Ya, apapun itu bukan ajaran agama baru, karena itu kan di situ kan objeknya kan ahli Taurat dan orang Farisi. Berarti kepercayaannya adalah Judaisme. Apakah Paulus mengkonvert orang menjadi Judaism? Kan enggak. Sudah. Sudah. Mau ditambahi Pak Freddy Musa? Silakan. Ya, saya sebentar aja Pak ya, gini. Mengenai tuduhan nabi palsu kepada Paulus ini kan menurut Umi Reva itu bahwa Paulus kan tidak mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, ya kan? Nah, sekarang gini aja, kita coba lihat ajaran Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Misal mengenai penyalib, dia akan menderita, disalibkan. Nah, di Bible bagaimana perkataan Yesus sendiri akan dirinya? Lah itu kena aja Pak. Pak jangan ke situ Pak. Ntar kalau ke situ Bapak kena batunya sendiri loh nanti. Minta perkataan Yesus sendiri tadi mintanya. Nanti kalau Bapak ke situ kena batunya sendiri loh. Kayaknya topiknya Bapak ini nggak paham topiknya. Topiknya itu Nabi palsu, Pak. Tadi kan mintanya perkataannya Yesus. Ya, kita sekarang coba melihat perkataan Yesus sendiri. Tidak apa-apa, kita jawab aja. Tidak apa-apa, lanjut. Ya, kita lihat sekarang. Silakan Undi Pak, dijawab. Ya, kita lihat sendiri, kita lihat saja sekarang. Silakan teman-teman muslim tanggapi. Silakan. Sudah selesai baru saya jawab. Perkataan dari Yesus mengenai. Siap. Silakan selesaikan dulu Bang Freddy Musa. Saya kasih waktu 2 hari dari besok. Silakan. Akan penyalipan dirinya. Nah, itu Yesus sendiri kan sudah ngomong sebelum waktu mendekati penyalipan itu. Pertama, Yesus melakukan perjamuan.
Nah, di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia memecahkan roti, mengatakan itulah ada tubuhnya yang akan diserahkan. Ya, Udah. banyak lagi Yesus berkata Aduh, sinyalnya nggak baik. bahwa anak manusia akan menderita dan dalam 3 hari. Mau disebutin semua, Pak? Nah, itu Yang mana dulu? Yang mana dulu? Bentar ya. Pak Freddy yang mana nih? Saya Yang mana yang mau nanti. dibahas? Lanjut dulu, Iya. Pak. Biar Dikasih waktu malah bingung dia. Silakan dulu, Pak. Saya nanti sabar. Saya nanti mau ngejar yang bangkit 3 hari itu ada di Lukas 24 ayat 44, 45, 46. Saya akan kejar. Unirifa silakan ditanggapi. Itu tugas Bang Ardian salah. Oke, saya fokus ya. Pertama ada dasar ya. Dasar saya seperti yang disampaikan Bang Ardiansa. Kenapa kami umat Islam itu cenderung menunjukkan siapa nabi palsu menurut Bible dan menurut Yesus? Maka kami melihat datanya paling banyak mana. Kami tidak membantah kalau seandainya Yesus pada waktu itu berkata, anak manusia akan diserahkan, lalu akan disalibkan, misal begitu ya. Saya juga tidak masalah dengan itu, karena yang namanya nabi, karena kami percaya bahwa Yesus adalah nabi, tentu dia mengerti apa yang akan terjadi. Kalau memang, nah secara logikanya begini, para nabi itu ketika dia akan diapa-apakan, dia akan tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Maka dia santai, yang namanya nabi itu iman dan takwanya kuat kepada Tuhan, bre. Dia hanya akan melakukan berdoa kepada Tuhan seperti Yunus di dalam perut ikan. Dia tidak meronta-ronta, menangis-nangis, terseduh-seduh, tidak, tapi dia berdoa dalam perut ikan. Seorang nabi adalah orang yang iman dan takwanya begitu kuat kepada Tuhan sehingga dia, Nabi Ibrahim yang menurut kepercayaan kami diverifikasi oleh orang Yahudi, dia dicampakkan ke dalam api. Dia tidak meronta-ronta, menangis, dia jangan bunuh saya, enggak gitu. Tapi dia tahu bahwa dia di jalan yang benar, maka Tuhan akan menyelamatkannya. Itu juga terjadi kepada Yesus. Andai Yesus berkata begini, anak manusia akan diberikan lalu disalib, misalkannya gitu. oleh Paulus itu Jangan belum sabar dulu. Yang diberitakan Paulus adalah bahwa anak manusia ini tidak diselamatkan oleh Tuhan, tapi dimatikan lalu dijadikan Tuhan. Beda. Kalau Yesus mengajarkan bahwasanya, aduh, kalau Anda begini, kita kalau TikTok nggak apa-apa sama saya, tapi Anda siap tidak? Ini Anda bertanya, saya menjawab. Tadi kami diam, Anda menjawab loh. Nah, Yesus itu mengajarkan bahwa penabi palsu ini bukan yang tidak mengutip ajaran nabi-nabi terdahulu, tidak, tapi menyelewengkan. Nabi palsu itu dia mengutip ajaran nabi terdahulu tapi menyelewengkan. Contoh, ketika dia mengatakan terkutuklah orang yang menjalankan kitab Torah, dia mengutip kitab Ulangan pasal 27 yang dimana tertulis terkutuk orang yang tidak menjalankan kitab Torah, lalu diselewengkan ayat itu. Ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan, nah kemudian ada tertulis kata Yesus dalam Lukas, itu nanti Bang Ardian salah, benar itu seperti yang disampaikan, apa jangan-jangan ayat tambal sulam. Nah kemudian kalau kita merujuk, mari satu cara membuktikan nabi palsu ini, bacakan bacakan ciri-ciri yang disampaikan Yesus tentang nabi palsu ini. Bang Ardiansa sudah sampaikan itu, saya juga sudah sampaikan. Lalu tunjukkan bahwa itu melekat kepada siapa, Paulus atau Nabi Muhammad? Mana yang paling banyak? Ada nggak Nabi Muhammad ikut dalam apa yang disampaikan Yesus? Tunjukkan datanya. Kapan itu? Di mana? Itu. Kemudian hasil ajarannya. Mari kita bahas. Nah ini hasil ajaran ini. Pertama, Yesus sebagai Tuhan menurut kalian, sebagai Nabi menurut kami, sendiri berkata bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Seorang Yesus yang kalian pertuhankan sendiri mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi Paulus berani-beraninya mengatakan menurut pendapatku. Menurut pendapatku. Itu sudah bertentangan, bre. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam kitab bagaimana ajaran Paulus dengan Yesus, baca di 1 Matius pasal ke-18 nomor 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ajarannya Yesus sejalan dengan Imam Syafi'i yang mengatakan apabila ada seseorang menasihatimu di hadapan rame, maka itu sedang menghinamu. Karena nasihat itu diberikan harusnya baik perorangan di belakang layar, 4 mata. Tapi apa yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal ke-5 nomor 20, ajaran kalian yang merujuk kepada Paulus, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Ini namanya ajaran kontradiksi. Tadi sudah disebutkan nubuatan, kita sebutkan penggenapan, kita sebutkan hasil dari nubuatan dan penggenapan itu apa? Kontradiksi ajaran.
Antara Matius dengan Timotius berbeda ajaran. Bagaimana cara menegur orang-orang salah. Nah, kemudian kalau kita lihat mengampuni seseorang itu, ya, di dalam 2 Ibrani pasal ke-6 nomor 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Ingat ya, Ibrani ini tidak ada yang pasti tahu siapa penulisnya. Bahkan ada yang menduga bahwa ini adalah tulisan Paulus. Dugaan ya, karena memang semua penulis kitab kalian itu dugaan. Nah, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertaubat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Tapi kata Yesus, Matius pasal ke-18 nomor 21 ayat 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 dikali 7. Nah, kemudian ajaran yang berbeda lagi. Di dalam kitab Lukas menceritakan bagaimana Yesus mampu mengampuni tanpa ada tumpahnya darah. Lukas pasal 7 nomor 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Apa alasan wanita pesundul ini diampuni menurut Lukas? Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Nah, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalian yang tidak berbuat kasih ini tidak diampuni. Perbuatan itu mempengaruhi pengampunan, keselamatan lah, kata Ezra Soru dan Kristen mayoritas. Tidak berpengaruh, kata Martin Luther itu. Perbuatan tidak berpengaruh, makanya dia tidak percaya surat Yakobus. Ya, dia mengatakan bahwa kalian diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Makanya Martin Luther mengatakan surat Yakobus itu surat jerami. Ya, tidak diakui, tidak dipercaya gitu. Nah, Ibrani ini dibantah sama Yakobus, saudara tirinya Yesus. Apa kata Yakobus? Jadi kamu lihat ini Lukas ya, Lukas itu menceritakan seorang wanita yang dosanya diampuni karena berbuat kasih. Ya, ini kan ini sedang mirroring sop katul. Tapi di dalam Ibrani pasal ke-9 ayat ke-22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini bukan Tuhan kok berani-beraninya ngomong gene. Siapa ini? Nah, bukan Tuhan berani-beraninya ngomong bahwa tidak ada pengampunan tanpa tumpahnya darah. Tapi Yesus sendiri mengampuni tanpa menyucurkan darah siapapun dalam Lukas pasal 7:47. Lalu Yakobus sebagai murid Yesus atau saudara tirinya Yesus juga mengamalkan ajaran Yesus. Jadi kamu lihat bahwa manusia diselamatkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman tok. Ini kontradiksi dengan Efesus pasal kedua ayat 8. Bukan berarti kita mendapat keselamatan karena usaha kita sendiri. Keselamatan adalah pemberian Allah karena karunia yang Dia berikan. Lah Yesus sendiri mengatakan, Guru, sedikitkah yang diselamatkan? Berusaha. Kok kalian ngaku-ngaku kalian dipilih Tuhan? Wong Yesus aja mengatakan berusaha. Melewati jalan sempit itu ndak ada. Adalah. Ini namanya kontradiksi ajaran. Nah, terakhir. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 23 ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jadi Bapa itu tidak pernah ada di bumi, guys. Tapi lagi-lagi Paulus menyatakan dalam 1 Korintus pasal ke-4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Perintah loh guys, ini bukan Tuhan loh. Ngaku-ngaku orang bijaksana, padahal di Amsal tidak boleh mengaku bijaksana loh. Lah, siapa Paulus? Turutilah perintahku katanya. Nah, ini ajarannya kok beda dengan ajaran Yesus. Oke. Pertama, Pak Freddy Musa, poin kami adalah 1, menunjukkan nubuatan tentang nabi palsu dalam kitab kalian. Kedua, menunjukkan siapa yang memenuhi kriterianya. Yang ketiga adalah hasil dari pengajarannya itu loh, bertentangan. Terima kasih.
Ya, gini loh, saya nggak usah panjang-panjang ngomel kayak Umi Reza. Saya cuma Dari Uniresa. panjang kalau bicara. Kapan ganti namanya Uniresa? Unirifa. Kata. Baik Pak, Bapak bisa melanjutkan ya kan. Sebentar saya sapa dulu, ini ada Bakoran. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kristen Pak Insya Allah. atau Islam? Alhamdulillah. Muslim. Alhamdulillah Pak. Nggih. Oke, silakan Pak Pedi Musa ditanggapi. Ya jadi gini ya, saya nggak usah panjang-panjang mengomel kayak Umi Reza ya. Saya cuma mau tanya aja kepada Umi Reza. Umi Reza kan bilang terus nabi palsu karena Paulus menuhankan Yesus. Nah, saya mau tanya, di mana Paulus menuhankan Yesus? Di mana Paulus menyebut Yesus itu sebagai Tuhan? Bagus. Ini pertanyaan yang saya suka ini. Pertama, udah belum saya jawab nih? Silakan. Nah, baik. Saya itu kalau bicara tuh data dulu baru penjelasan, ya. Bentar. Santai aja. Oke. Kalau saya gini, kalau saya ini orangnya itu adalah orang yang data dulu bukan cocot belakangan. Nah, teman-teman ini pengajaran Paulus ya, monggo dibuka Roma pasal 14 nomor 9. Betul. Roma 14 Pak. Ya. Saya. Bapak. Sebentar saya bacakan ya. Boleh. Oke, Roma 14 9. Oke. Siap-siap pegangan tangan kita semua. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Luar. Iya. Tanggapan saya. Oke, udah siap dengan tanggapan saya? Ganti siap ya. dong. Pegangan. Kami ini loh sambil masak telur dadar. Ganti tangan ya. Anda tertipu dengan LAI. Anda tertipu Lanjut, dengan Pak Freddy. LAI. Wah, LAI penipu ta? Pak Freddy lanjut. Nggak bahaya ta? Pakai dalil. LAI punya versinya. LAI punya versinya sendiri. LAI penipu ta? Nggak bahaya ta? Kalian tersesat. LAI bukan penipu, tapi kalian sesat. Nah, katanya kami ketipu LAI, berarti LAI penipu ta? Nggak bahaya ta? Penyesat juga nih, penyesat juga itu cari. Wah, ini bisa dibawa ke ranah ini, ranah jalan-jalan. Ini aja pernyataan Anda artinya sudah terpatahkan. Itu masalah terjemahan. Itu kan terjemahan. Lihat original teksnya. Apa? Di mana Paulus menyebut Yesus modiar. Dia tunjukkan apa ini maksudmu kok apa? Maksudmu apa toh Pak Freddy? Nggak ngerti kok model. Kok belum apa-apa udah klimak gitu ya toh Pak? Belum apa-apa udah klimak dulu gitu ya toh? Silakan. Ayo. Apa nih yang silakan Pak ya? Aku orang ngerti loh. Bablas orang ngerti. Awakmu ngomong apa? Itu kata-kata Tuhan kan di terjemahan LAI sehingga ada itu Paulus menuhankan Yesus. Lah itu kan ya. Nah, sekarang gini, Anda baca terjemahan, Anda baca original teksnya sekarang. Terjemahan original. Gimana Paulus menyebut Yesus? Iya. Oke. Anda kalau masalah original teks itu kita ini adalah inti dari inti core to the core, Pak. Kita malah suka kalau Anda tuh malah larinya ke dalam teks asli. Kalau kita bicara ya, yang disebut dengan kurios atau kurie atau kuria itu adalah sebutan bagi penguasa pemilik ya. Kalau kita sebut bahwa kata kurios itu memang dipadankan arti Tuhan untuk menuhankan Yesus oleh orang-orang Kristen, yang mana di situ ditulis menuhankan Yesus setelah mati itu ajarannya Paulus. Masalahnya menurut Anda kurios itu bukan artinya Tuhan kan? Ya saya tanya dulu. Kurios itu Tuhan.
Tuhan kemudian menjelma menjadi Tuhan karena menurut LAI ada kesalahan atau hiperkorek. Nah, pertanyaan ini adalah menurut Anda Yesus Tuhan apa bukan? Anda jawab, menurut Anda penerjemahan yang pas untuk kurios. Saya tidak. Banyaknya penyesatan yang dilakukan oleh Paulus di dalam kitab Anda. Ada satu hal yang saya puji dari Paulus, satu hal saja. Bahwasanya sekelas Paulus saja, ingat ya kata Yesus, penyesat ini akan membuat orang yang lebih tersesat menjadi lebih brutal. Nah, sedangkan Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6 itu membedakan antara Tuhan dengan Allah. Lah kalian Kristen justru menyamakan antara Tuhan dengan Allah. Paulus saja membedakan Allah dengan Yesus. Jadi kita bicara, kenapa kamu mengatakan Paulus menyesatkan? Dia menyesatkan itu dalam ranah membelintir hukum Taurat, bukan tentang menuhankan. Kalau menuhankan itu adalah kalian yang menyebabkan. Loh, ini gimana tuh? Saya dari tadi itu bicara tentang hukum-hukum di mana Paulus, karena dia Anda juga pernah ngomong karena Paulus menuhankan. Freddy ngomongnya gantian di Freddy. Woi. Ngerti ra menuhankan jenenge apa? Ngomongnya gantian. Menuhankan ini Freddy, di dalam Al-Quran dikatakan menuhankan rabi dan rasi bukan berarti menjadikan rabi dan rasi sebagai Tuhan sembahan seperti Yesus yang kalian sembah itu loh, bukan. Tetapi menuhankan ini juga definisinya mengikuti ajaran orang yang taklid kalian kepadanya dengan cara buta. Nah, kami mengatakan kalian itu menuhankan Yesus versi Paulus, di mana dikatakan ada tuduhan bahwasanya Yesus mengatakan dirinya mati dan bangkit di hari ketiga. Nanti itu Bang Ardiansa belum sampai ke sana itu. Anda nanti blunder dan menangis itu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Paulus sendiri yang bahkan telah membatalkan hukum Taurat dan membawa ajaran baru sinkretisme ini tidak menyatakan bahwa Yesus sendiri adalah Allah. Lah kok Kristen tiba-tiba ada yang honest yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, yo. Kemudian dia mengatakan 3 pribadi, 3-3-nya itu adalah Allah, yo. Berarti betul kata Yesus, orang yang menyesatkan ini, yang disesatkan lebih parah lagi daripada yang menyesatkan. Kalau zaman dahulu, Yesus itu disetarakan dengan Bapa. Kalau zaman sekarang, Yesus itulah yang Bapa hilang, Bapa dimakar sama kalian Kristen yang honest. Lebih parah memang. Kemudian masuk ke ranah Jesus only, di mana cuma Jesus satu-satunya Tuhan, Bapa dihilangkan. Jadi sejak semula itu ajarannya itu berprogres menjadi lebih buruk. Pertama Bapa masih dianggap pertama ketidaksopanannya itu adalah menyetarakan Bapa dengan manusia, itu tidak sopan. Nikea, Konsili Nikea 325. Kemudian berlanjut sampai seterusnya, di mana kemudian Bapa hanya dianggap benar, ditiadakan Bapa dimakar. Nah, yang lebih kurang ajar sekali, masih mending Bapak ada istilahnya. Tapi kemudian apa? Bapak udah ndak ada lagi kata Mikana. Di TikTok tuh rame-rame kalian honest loh. Ini ajaran ini makin lama makin menghilangkan Tuhan yang disembah oleh Yesus loh. Nah, silakan Bang Ardi menunjukkan bahwa kami tidak percaya kepada perkataan Matius. Karena begitu ada ayat tumbal salam tambal. Silakan Bang Ardi. Tambal sulam. Salam tumbal. Baik. Saya akan membacakan sebuah ayat. Pamit entar lo. Ini Ardi. Ya. Ya, silakan Pak, silakan. Oh, sebentar. Oh, belum. Cakaplah Pak Cik, cakaplah. Nih ya. Cakaplah. Ada pula suara Pak Cik Banca ini, dia nak jadi cakap, dia nak pamit, dia ada pula suara. Pamit nih. Aku nak tanya sama Oten nih. Ya. Kisah para rasul nomor 16 itu, ya kan? Di kisah para rasul nomor 16 itu, Roh Kudus sudah melarang ajaran ini masuk ke Asia. Injil ini beritakan. Kemudian Roh Yesus juga melarang. Nah, siapa yang bawa ke sini ini? Bawa ke Asia nih. Kita ni Asia. Kecuali kalau kalian jujur ngakunya yang bawanya iblis, makanya kacau balau terus kalian tuh, ribut sampai hari ini. Oke, makasih kawan-kawan, ku pamit lo. Aku dah dekat maghrib. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan ayat di Lukas 24, ya kan, nomor 44, 45 sampai dengan 46. Pak Freddy Musa, tolong dijawab.
Ia berkata kepada mereka, inilah pekerjaanku ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku itu Yesus, dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur. Ada 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya, Pak, tolong tunjukkan di mana ada tertulis itu, di kitab Taurat Musa, di Neviim, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Silakan ditunjukkan, Pak, dijawab, Pak, pakai dalil dan data. Silakan, Pak. Kok pingsan, Pak? Pak, jangan pingsan, Pak. Aduh, pingsan ini. Pingsan dah. Pingsan. Aduh, pingsan. Enggak bahaya Pak golek ijazah itu Pak. Aduh, aku wis moco akeh, panjang kali lebar sama dengan luas, malah pingsan. Bangun, oi. Ayo, ojo semaput, Pak. Ngomong, Pak. Freddy Musa dibuka mute-nya, biar kita kedengeran suaramu yang indah, merona-rona, meronta-ronta, dan menangis-nangis. Buka mute-nya, Pak Freddy. Ya, Wah, juga kecil banget, Di. Nah, itu. Sedikit mungkin. Ya, ya itu tadi jawab pertanyaan saya. minta ditunjukkan mengenai nubuatan penderitaan Yesus di kayu salib ya. Ya, itu kan harus ditunjukkan nubuatan ini di 3 kitab. Dengerin dulu. Kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Harus ada tertulis tentang Yesus. Dijawab. Saya 1 aja Pak, enggak 3 Pak. Boleh Pak, 1 Pak. Oh, 3 aja, enggak 1. Berapa kalau di sini 3 kok, tuh buatannya kok 1. Saya kalau 3 kan nanti buka cari-nyari kan lama nanti. Berarti nyerah. Ya udah, tampilkan 1 di mana? 3 saya nyari-nyari lama. 1 aja ya. Udah Bapak yang nyebutkan Ya, pilih yang enggak apa-apa lama gitu. Waktu Anda sampai waktu Anda 2 hari sampai sebelum kiamat. Silakan. Saya 1 aja Pak, kalau 3 nanti nyari-nyarinya lama. Gini aja Pak, itu baca kitab Yesaya. Di situ menyebutkan tentang penderitaan Yesus. Yesaya berapa? Yesaya berapa saya buka? Yesaya berapa? Yesaya, hampir semua Yesaya itu merupakan nubuatan tentang itu. Oh, lah gundulmu ngono dikon goleki Yesaya kabeh. Baca. Semua karena gundulmu kuwi mosok aku kon goleki sak Yesaya. Loh, aku ya suruh nyari ya gimana? Itu pokoknya kita Yesaya itu lah mangkane kuwi wong Bentar Bang Ardi, bentar Bang Ardi. Wong Anda yang punya kitab kok saya yang suruh nyari. Bang Freddy, kalau gitu singkat saya katakan, di dalam Yesaya itu tidak satu pun yang dikatakan Kristen itu nubuatan buat Yesus terpenuhi. Maaf aja nih Bang Freddy ya. Kalau kita baca dengan teliti, tidak satu pun Yesaya itu yang dikatakan nubuatan buat Yesus itu terpenuhi, nggak satu pun. Maaf saja. Loh, ceritaan itu nubuatan di situ ada penderitaan tentang Yesus di kayu salib. Berapa? Lo cari Pak, Bapak kan ayat berapa? Woi.
Bapak Jadi katanya jawabannya itu gini, Bang Ardi, jawabannya di dalam Bible. Gimana cari sendiri kayak gitu, Bang Ardi? Itu kan kampret nama. Loh, Jadi Bang Freddy, Ayo dijawab Pak. Di mana Pak? Kalau Di mana Yesaya itu tertulis, semua Pak? nubuatannya gantung, Bang Freddy. Tidak satu pun betul-betul bisa spesifik jelas mengarah pada Yesus, enggak. ya Anda harus Semuanya. bisa, Anda harus bisa peka Pak, Anda harus bisa peka. Gini Bang Freddy, Oh, Anda tadi harus bisa disuruh ngarang bebas ya Pak ya. Bang Freddy disuruh bisa ngarang sampaikan bebas ya. ayat yang Asumsi mana gitu ya. tidak bisa jawab. Saya bilang saya sudah baca Yesaya. Saya katakan tidak satu pun itu untuk Yesus. Sama ini, Ya, itu seimbang bisa. jawaban kita. Kan, nanti silakan dibaca aja. Udah ya. gini Pak Freddy. Saya kan tadi bertanya menggunakan ayat, pasal dan juga ayatnya, dalilnya ada lengkap Lukas 24, 44, 45, 46. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya Ardiansyah dan teman-teman muslim di sini. Yesayanya itu pasal berapa? Lalu ayatnya ayat berapa? Silakan dijawab. Sebentar ya, tak cari dulu ya. Ya, jangan lagi sebentar. Lama pun kita tunggu pokoknya. Khusus untuk Pak Freddy Musa. Sampai kiamat kurang 2 hari kita tunggu. Ya, tapi aku mau sedikit dulu melanjutkan tadi yang dengan Rifa, boleh? Dikit aja. Jawab dul. Ya udah silakan. Ya gini, Jangan lari ya. melanjutkan dengan Rifa tadi, ya kan? Rifa mengatakan Paulus nabi palsu karena Paulus menghapus Taurat, ya kan? Nah, padahal di perkataan Yesus sendiri itu Yesus mengatakan pertama persoalan makanan. Yesus ngomong yang mengharamkan itu bukan dari apa yang dimakan, tapi yang Opo iki? Wis. Intinya gini loh Pak Ferdi, intinya itu kalau Anda tidak terima kalau itu disebutkan sebagai ciri untuk Paulus, sebutkan satu nama. Karena kita membantah apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi bahwa nabi palsu itu diarahkan kepada Nabi Muhammad. Makanya kami pun menyebutkan ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus. Salah satunya menyamar seperti domba. Nah, apakah Rasulullah pernah menyamar seperti domba? Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ciri-ciri ini kalau bukan kepada Paulus, sebutkan satu nama selain Paulus yang memiliki ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Gitu loh Pak. Ini Pak, saya kasih satu lagi Pak ya, yang dari Kok satu terus, jangan satu yang banyak. Saya kasih satu lagi, kan permintaannya tidak mau dari Paulus, maunya dari Yesus. Nah ini saya mau kasih Pak satu Pak, malah ini apa tuh lebih tinggi dari Yesus Pak, dia tuh dari Bapak. Coba dulu. Nah di situ ada tertulis ya tentang perkataan dari Bapak sendiri bahwa nabi palsu itu akan mengajak kepada Allah yang lain. Nah pertanyaan saya, Allah SWT itu siapa? Ayat berapa Pak? Dijawab dulu. Ini katanya sudah baca kitab tamat. Iya, ayat berapa yang Anda tunjukkan itu ayat berapa? Woi. Enggak usah pakai ayat Pak. Itu pernah Bapak. Kok enggak usah pakai ngono. Bapak pernah baca? Semprot. Kamu pernah baca enggak yang begitu, yang bunyi seperti itu? Bacakan ayatnya, bro. Asumsi kau. Ini aja cara ngetes ini Pak. Asumsi aja kau. Pak Freddy, cara ngetes ayat itu gini Pak. Bang Ardiansyah itu Turun aja kau, asumsi sendiri kau, turun. Jangan kasar-kasar, jangan keras-keras, nggak usah keras-keras. Mas, kita disuruh nyari sendiri. Padahal dia yang bawa, kita disuruh nyari sendiri. Pak Freddy. Kan semprul.
Saya cari ya, bentar ya. Itu Pak Freddy, ayat itu sambil ini ngetesnya. Gini loh, host, izin host. Iya. Nggak apa-apa kalau Bang Freddy itu minta diajarkan sama kita, sebenarnya ini suatu kehormatan. Jadi jangan marah dong. Kita ini adalah penjala, kita ini adalah penyeru kepada domba. Jadi ya memang harus sabar. Yang mana Bang Freddy ayatnya? Enggak, Bang Freddy mau dibaca, enggak, maksudnya Bang Freddy mau dibacakan ayat berapa? Sini saya bacakan. Saya cari ya. Jangan. Aja kayak gue lah, Uni, aja kayak gue. Jangan dimarah-marahin lah guys. Kasih apa, kasihani lah. Mana tahu diselamatkan Bang Freddy ini dari jerat-jerat dosa ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu juga ada di dalam kitab mereka loh. Nanti saya juga tampol pakai kitab mereka sendiri loh. Nanti muncrat jadinya. sambil dia nyari langsung aja jawab siapa Allah. Allah itu bisa dijelaskan Ya gitu. enggak, maksudku ini Itu gini loh. tidak dirubah loh itu Tuhannya. Kita itu Bisa harus bisa dijelaskan. membedakan mana penyesat, mana yang tersesat. Nek Bang Freddy ini masih kategori orang, dia ngambil ayat itu, jadi dia pental karena dia lama buka ini. Jadi Kepental. Bang Freddy ini kalau kita kategorikan itu sebagai orang tersesat, bukan penyesat. Nah, Pak Pendeta Sitepu itu sudah naik level di mata saya. Tadinya adalah orang tersesat, kemudian sekarang menjadi penyesat. Maka akan berbeda cara menghadapi. Ya, iya. Di awal-awal semua orang Kristen ya begitu. Pertama-tama mereka itu orang tersesat dulu, masih santun. Lama-lama menjadi penyesat, baru keluar kuntilanak paku tak cabut, langsung tak remek-remek gitu. Oh, alas karet pula. Iya, jadi Ular beludak. ya kita itu kan diperintahkan adil toh. Kita tuh harus adil. Kalau seperti Bang Freddy ini kan banyak nih gini teman-teman ya. Ada orang-orang Kristen ini yang pertama kali tuh dia melihat orang diskusi-diskusi gini. Nah, dia tuh sebenarnya tuh panggilan ke trigger dengan imannya kok dibicarakan. Jadi jangan marah dulu dengan orang-orang begini. Karena justru ketika kita langsung marah, orang ini juga ke trigger, kepancing untuk menghujat karena dia tidak punya kata-kata lain. Nah, tapi ketika dia berusaha untuk menjelaskan, ya saya akan bersikap adil kepada orang-orang seperti ini. Kita akan membawa bercanda, kita jadikan ya teman. Tapi ketika dia seperti Pak Pendeta Sitepu sudah menyerang tanpa dasar gitu ya, maka baru kita perlakukan apa yang disebut dengan kartu merah, kartu kuning itu harus ada itu. SP1, SP2, SP3 terus ada. Kalau menurut saya sih. Oke, siap. Kita sapa dulu. Ini ada Mak. Ini dari Kristen atau dari Kristen atau dari Muslim? Muslim. Hah? Muslim. Iya, saya nyapa dulu Bang Ardiansa. Oh ya, Bang Rahmat. Waalaikumsalam, Bang Rahmat. Terima kasih banyak Bang Ardiansa telah diizinkan bergabung. Saya turun ke bawah dulu. Mungkin ada yang lain mau. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bang Ardiansa ya. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah. Baik, teman-teman Kristen di bawah Artons itu silakan host yang ngomong kita bisa tidak